Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di kediaman Bapak Tubagus Wahyudi atau lebih akrabnya dikenal dengan Om Bagus. Ya, di sini pemirsa sama seperti Anda, kita di sini masih ingin belajar tentang public speaking. Ya, public speaking di mana yang kita khususkan pada saat ini adalah tentang apresiasi, ya Om ya. Apresiasi di mana tentang pemahaman tentang apresiasi. Jadi Om Bagus, ya. Apa sih yang Om maksudkan tentang apresiasi itu Om? Apresiasi. Jadi begini. Awalnya ketika Om Bagus mendalami ilmu public speaking atau belajar menjadi seorang public speaker, hal yang Om Bagus jumpai sama dengan yang kalian jumpai. Kadang-kadang kita blank ya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, Om, saya sudah latihan lancar di rumah, tapi begitu sampai di atas panggung hilang semua. Saya bilang, kamu sebenarnya berbakat bukan jadi public speaker, kamu berbakat menjadi pemain sulap. Karena jangankan jalankan alatnya, sampai ingatan kamu pun sudah hilang. Ya. Ada lagi, Om, saya pengen sekali ngobrol, pengen sekali bisa berbicara di depan umum, tapi saya nggak tahu mau ngomong apa. Ada lagi yang ngomong, Om, saya tuh kenapa ya kalau naik di atas panggung blank, nggak ada satupun kata yang saya bisa ucapkan. Sebenarnya begini, manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya setiap manusia itu harusnya pandai berbicara, baik itu di depan umum, di belakang umum, di bus umum, atau di mana yang berkaitan dengan umum, ya. Terutama ketika menyampaikan pengumuman itu, ya. Kenapa terjadi kendala? Begini, di dalam buku, sudah baca belum buku Om Bagus? Iya. Di dalam buku itu pun Om Bagus sudah cerita. Jadi ada problem. Jadi hubungan antara berbicara itu sangat erat dengan yang disebut dengan berpikir. Berpikir itu sendiri juga sangat erat hubungannya dengan database, ya kan? Nah, database manusia itu diisi dari perkembangan kehidupannya, perjalanan kehidupannya ya. Dia pernah bergaul di mana, dia pernah hidup di mana, berkawan dengan siapa, dia pernah bercerita tentang apa, mempelajari apa, mendengarkan apa, melihat apa. Inilah yang semua yang menjadi database di otak. Tetapi ingat, database di otak ini tidak akan pernah bisa selalu muncul di permukaan kalau tidak dipanggil. Kalaupun kita tidak menciptakan sebab, ya, sehingga kita butuh latihan untuk membuat data-data ini akhirnya menjadi data di permukaan. Ya, data di permukaan ketika dia muncul, indahnya apa? Ketika Anda mau berbicara di depan umum, dia mudah keluar sesuai dengan yang Anda butuhkan. Nah, akhirnya ketika tiba di kondisi Om Bagus harus mengajarkan public speaking, memang fenomena ini yang paling banyak ditanyakan orang, dan problem orang banyak tidak mampu berbicara di depan umum, atau malu, atau tidak percaya diri, atau mentalnya sudah terhipnotis mengatakan saya tidak berbakat. Itu disebabkan adanya kondisi data yang tidak bisa keluar. Padahal pertanyaan Om Bagus sekarang gini, ketika orang berbicara di depan umum, itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa apa di negara kita? Bahasa Indonesia kan? Nah, sekarang problemnya, apakah Anda itu hidup di luar negara Indonesia? Enggak, berarti ketika kita berbicara kan yang keluar harus kata-kata Indonesia. Nah, pertanyaan Om Bagus, ada nggak kata Indonesia yang tidak ada di dalam kepala kalian? Nggak ada. Sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa dia tidak keluar? Mungkin karena grogi. Nah, itu dia. Grogi, apalagi? Ngeblank, takut, dan sebagainya, dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Nah, sebenarnya dengan latihan apresiasi, itu akan membuat manusia itu percaya sama dirinya. Oh iya, kok bisa? Oh iya, saya bisa. Ya kan? Dia punya cara, ya. Tapi orang di Indonesia ini lucunya gini, ketika dia mau berbicara di depan umum, dia coba satu kali, dia nervous. Dia coba dua kali, dia diketawain.
Dicoba ketiga kali, dia disuruh turun dari panggung. Apa yang terjadi? Yang keempat kali, nggak bakal naik. Dia bilang, saya bukan orang yang berbakat. Nah, padahal ketika kita buktikan ya di kampus kalian ya, yang sering Om Bagus ajarkan, ketika kalian latihan, ya kan, Om Bagus selalu membuktikan bahwa kalian itu pasti bisa. Kalian pasti bisa. Nah, apresiasi ini juga bertujuan untuk membuktikan kepada orang yang lagi belajar apresiasi bahwa dia juga bisa. Om, saya mau tanya Ya, nih, Om. Nah, apresiasi yang biasa teman-teman mungkin ya Ya. tahu bahwa apresiasi itu sebuah penghargaan. Nah, kita baru tahu nih apresiasi dalam berkomunikasi. Itu alasan Bedanya utama. bagaimana? Itu alasan utama kenapa Om Bagus memberi nama latihan ini dengan sebutan apresiasi. Jadi sebenarnya gini, bangsa kita ini bangsa Indonesia, punya bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa menghargai bahasa Indonesia kalau kita sendiri tidak pernah mau peduli? Sehingga dengan nama istilah penghargaan inilah Om Bagus comot untuk Om Bagus jadikan sebagai nama bahan latihan. Berarti itu udah benar-benar pure Om Bagus yang membuat apresiasi itu nama dari Om Bagus gitu ya? Bukan nama dari saya. Maksud saya? Itu nama dari apresiasi. Ya, Iya. bahasa Inggris ya. Iya, nama latihan itu. Ya. iya, maksudnya. Oke. Tadi kan Gusman ya tadi tanya, Om, jadi sebenarnya pengertian apresiasi itu apa? Nah, sekarang gini, dari dasar filosofi penghargaan itu, akhirnya Om Bagus meminjam nama apresiasi itu sebagai nama latihan, nama bentuk latihan, teknik latihan ya. Sebenarnya pengertian apa yang Om Bagus ingin kemukakan? Jadi apresiasi di dalam latihan public speaking, Om Bagus memberi definisi adalah pola pikir yang mulai dimekarkan, atau istilah lain pemekaran pola pikir. Ya, proses berlatih pola pikir untuk melahirkan struktur kata-kata yang enak untuk didengar, mudah untuk difahami, pas dalam waktu durasi. Jadi kita nggak usah bertele-tele ke sana kemari, ya. Dan juga hal ini bisa dijadikan kekuatan untuk mempersuasif orang lain. Nah, tentunya di dalam latihan apresiasi ini kita membutuhkan wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, pemahaman terhadap norma-norma, aturan-aturan ya yang ada di tempat kita berbicara. Karena ingat, hukum komunikasi itu kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berarti Ya. saya tanya nih Om. Berarti ada kemungkinan orang yang berpengalaman hidup lebih banyak itu apresiasinya banyak Om? Kalau dia sering pergunakan. Tapi kan begini, di Indonesia ini kan ada satu penyakit ya, yang sering kali kita dengar sama-sama. Penyakit itu sebenarnya menurut orang lain bukan penyakit, malah bisa menjadi sebuah kebanggaan. Nah, pernah dengar orang mengatakan, saya orangnya pendiam. Dan keturunan saya juga pendiam. Bapak ibu saya pendiam. Coba, di Indonesia sudah berapa sering Anda mendengar orang lain mengakui itu? Nah, pertanyaan Bagus, kalau ada orang sudah mengatakan dirinya pendiam, akankah dia itu bisa berbicara lancar? Ya, nggak bisa juga sih ya. Kalau dia sudah ngecap dirinya pendiam. Iya, betul. Padahal mana ada sih manusia pendiam? Nggak ada. Manusia itu harus berbicara. Ya, mau makan aja, mau pesan makanan di warung aja harus berbicara. Iya kan? Sekarang kalau dia pendiam gimana? Jadi itu bahwa sebenarnya dia bukan pendiam. Dia lebih senang banyak diam. Nah, problemnya, apakah hidup ini selesai ketika kita diam? Enggak. Nah, sekarang pertanyaan Om Bagus, ada nggak sekarang profesi yang tidak membutuhkan public speaking? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada sih. Semuanya perlu.